Kita semua pasti sering dengar beritanya, lihat fotonya di media sosial atau mungkin lihat petanya. Tapi apa kita benar-benar paham akarnya? Oke, hari ini kita bakal coba bedah salah satu konflik paling rumit dan paling lama di dunia. Ini bukan cuma soal politik dan sejarah, tapi juga tentang identitas. Dan yang paling penting, tentang klaim atas sebidang tanah yang sama. Nah, ini dia pertanyaan utamanya kan. Kenapa sih susah banget buat selesai? Jawabannya itu, nggak bisa kita temuin cuma dari berita utama hari ini. Untuk bisa ngerti, kita harus tarik mundur waktu, jauh ke belakang. Dan kita nggak ngomongin beberapa dekade ya. Kita harus kembali lebih dari 100 tahun yang lalu. Yuk, kita mulai perjalanan ini ke sebuah masa di mana Timur Tengah kelihatannya sangat-sangat berbeda dari yang kita kenal sekarang. Oke, kita masuk bagian pertama, benih-benih konflik. Jadi, sebelum ada negara modern, sebelum ada perbatasan yang kita lihat di peta sekarang, kondisi tanah ini tuh sebenarnya gimana sih? Nah, disinilah semuanya berawal. Jadi gini, coba bayangin, selama ratusan tahun, wilayah ini tuh di bawah kekuasaan Kekaisaran Ottoman, relatif stabil. Tapi kemudian, datanglah Perang Dunia Pertama yang mengubah segalanya. Kekaisaran Ottoman runtuh dan Inggris masuk mengambil alih kendali. Nah, runtuhnya kekuatan lama ini menciptakan semacam kekosongan yang jadi panggung buat semua drama yang akan terjadi selanjutnya. Di tengah perubahan besar ini, muncullah sebuah ide yang sangat kuat, Zionisme. Intinya, ini adalah gerakan yang mendorong orang-orang Yahudi, terutama dari Eropa, untuk pindah ke Palestina dan mendirikan tanah air mereka di sana. Tentu saja, kedatangan mereka dengan mimpi untuk membangun negara sendiri, yang nggak bisa dihindari, mulai menimbulkan gesekan dengan komunitas Arab yang udah tinggal di sana selama berabad-abad. Lalu, terjadilah sebuah tragedi yang nggak terbayangkan. Holocaust. Kengerian ini bikin seluruh dunia syok dan langsung mengubah arah perdebatan. Tiba-tiba, ide tentang sebuah rumah yang aman untuk orang Yahudi bukan lagi cuma sekedar aspirasi politik, tapi jadi semacam keharusan moral di mata dunia internasional. Tekanannya jadi luar biasa besar. Sekarang, mari kita lompat ke tahun yang jadi titik balik dari semuanya, 1948. Ini adalah momen yang bagi satu pihak dirayakan sebagai hari kelahiran bangsa mereka, tapi bagi pihak lain, ini adalah hari dimulainya malapetaka. Satu peristiwa, tapi punya dua nama dan dua cerita yang sangat berbeda. Melihat situasi yang makin memanas, PBB coba turun tangan. Mereka punya proposal yang di atas kertas kelihatannya logis. Ya udah kita bagi aja tanahnya jadi dua negara, satu buat Yahudi, satu buat Arab. Tapi ironisnya, rencana yang niatnya mau bikin damai, ini justru malah jadi pemicu perang. Pihak Yahudi setuju, tapi bagi para pemimpin Arab Palestina dan negara-negara tetangganya, rencana ini sama sekali nggak bisa diterima. Nah, di tengah jalan buntu itu, para pemimpin Yahudi mengambil langkah besar. Mereka mendeklarasikan berdirinya negara Israel. Bagi mereka, ini adalah momen puncak dari impian yang udah berabad-abad lamanya. Tapi, bagi tetangga-tetangga mereka, proklamasi ini adalah sebuah deklarasi perang. Dan disinilah kita harus lihat sisi lain dari koin yang sama. Bagi orang-orang Palestina, perang tahun 1948 itu sama sekali bukan tentang kemerdekaan. Bagi mereka, itu adalah Nakba, yang artinya malapetaka, sebuah momen di mana ratusan ribu orang terpaksa pergi dari rumah mereka dan seluruh tatanan hidup mereka hancur berantakan. Coba lihat angka ini, lebih dari 700.000 orang. Ini bukan sekedar statistik loh, ini adalah kakek, nenek, keluarga, seluruh komunitas yang tercerabut dari tanah tempat mereka dan leluhur mereka tinggal. Ini adalah lupa sejarah yang terus diwariskan dari generasi ke generasi sampai hari ini. Tapi ceritanya nggak berhenti di tahun 1948. Hampir 20 tahun kemudian, di tahun 1967, perang besar lainnya meletus. Nah, perang inilah yang secara total mengubah peta wilayahnya dan mendefinisikan bentuk konflik ini seperti yang kita kenal sekarang. Perangnya cuma berlangsung 6 hari, cepat sekali. Dalam waktu sesingkat itu, Israel berhasil menang telak dan mengubah total keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. Tapi warisan terbesarnya bukanlah kemenangan itu sendiri, melainkan wilayah-wilayah yang berhasil mereka kuasai setelah perang usai. Tepi barat, jalur Gaza, dan Yerusalem Timur, semua wilayah yang jadi rumah bagi jutaan orang Palestina, jatuh ke tangan pendudukan militer Israel. Dan sejak saat itulah, nasib dari wilayah-wilayah ini menjadi jantung dari keseluruhan konflik. Oke, setelah perang terus-terusan, dunia akhirnya mulai mikir gimana caranya biar damai. Tapi, seperti yang bisa kita lihat, jalan menuju perdamaian itu ternyata terjal banget, penuh rintangan yang kelihatannya mustahil untuk dilewati.
Sebenarnya, sempat ada harapan besar di tahun 90-an. Namanya Perjanjian Oslo. Idenya sederhana tapi powerful. Solusi dua negara. Jadi, Israel dan negara Palestina yang merdeka bisa hidup berdampingan dengan damai. Wah, waktu itu rasanya perdamaian udah di depan mata. Tapi, harapan itu akhirnya pupus. Kenapa? Ya karena masalah-masalah yang paling sulit ini nggak pernah benar-benar ketemu solusinya. Coba dipikirin, perbatasan negaranya nanti di mana? Terus status kota suci Yerusalem gimana? Lalu pemukiman Israel yang terus dibangun di wilayah pendudukan. Dan yang paling pelik, nasib jutaan pengungsi Palestina gimana? Setiap pertanyaan ini tuh kayak ranjau darak. Pada akhirnya, kalau kita singkirkan dulu semua politik, peta, dan perang, kita harus kembali ke intinya, yaitu manusianya. Karena pada dasarnya, ini adalah kisah tentang dua bangsa yang sama-sama punya ikatan yang sangat dalam dengan sebidang tanah yang sama yang mereka panggil rumah. Dari satu sisi, kita punya orang Israel yang melihat negara mereka sebagai tanah air yang akhirnya bisa mereka miliki lagi, sebuah tempat yang aman setelah ribuan tahun mereka dianiaya. Di sisi lain, kita punya orang Palestina yang melihat ini sebagai perjuangan untuk mempertahankan tanah, identitas, dan hak mereka untuk punya negara sendiri. Dua narasi ini, bagi orang-orang yang meyakininya, sama-sama terasa benar. Dan kita pun kembali ke pertanyaan awal tadi. Gimana caranya dua bangsa yang sama-sama menganggap tanah ini rumah mereka bisa menemukan jalan menuju kedamaian? Memahami sejarahnya adalah langkah pertama yang sangat penting. Tapi menemukan jawabannya, nah itulah tantangan yang masih dihadapi dunia sampai hari ini.